Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja kita gaskan jawabannya. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dia mendapatkan sebuah perintah dan juga permintaan dari Longsu untuk dapat membangun sebuah formasi besar yang akan melibatkan 5 wilayah yang tentunya itu sangat-sangat besar. Dan untuk dapat melakukannya, di sini Longsu dia memberikan sedikit bekalnya kepada Zovan, yaitu Long Jidan. 3 buah Long Jidan yang berasal dari nafas naga yang ia miliki. Dan untuk Zovan, dia sempat meminta 100 biji, walaupun tentunya hal itu nggak akan mungkin dapat dilakukan oleh Longsu. Bisa-bisa dia jadi kering, menghabiskan semua energi yang ia miliki. Namun di sini untuk Zovan dia juga bertanya kepada Longsu bagaimana caranya untuk dapat membangun sebuah formasi besar, karena itu tentunya membutuhkan sumber daya yang sangat-sangat besar untuk dapat mengaktifkannya. Tapi untuk Longsu dia mengatakan kepada Zovan untuk tidak perlu khawatir, mereka akan menggunakan kekuatan energi yang berasal dari alam kudus, yaitu memanfaatkan gua angin, langit, dan juga bumi, atau yang bisa disebut sebagai gua Tiandi, yang sedikit mengejutkan bagi Zovan. Karena di sini Zovan dia nggak tahu gua apa itu, gua Tiandi itu. Namun di sini untuk Longsu dia mengatakan kepada Zovan kalau teknik mata yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi memang sangat luar biasa edan, tapi itu semua masih belum cukup untuk dapat melampaui mereka semua yang ada di ranah Emperor. Jadi itu semua masih belum cukup untuk dapat menjadi penguasa sejati yang ada di langit dan juga bumi, ucap dari Longsu. Di sini Longsu dia juga mengatakan kalau alam fana ini memang diciptakan oleh Kaisar Surgawi hampir sempurna. Tapi tetap saja apa yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi masih memiliki sebuah celah yang terhubung di antara langit dan juga bumi, terhubung di antara dua dunia, dan itu adalah gua Tiandi itu. Ucap dari Longsu yang sedikit mengejutkan bagi Zovan, karena di sini Zovan dia nggak menyangka kalau ternyata ada sedikit penghubung di antara alam kudus dan juga alam fana. Namun di sini untuk Longsu dia mengatakan kepada Zovan kalau energi spiritual yang dimiliki oleh alam kudus merembes melalui tempat itu. Api karena memang formasi itu sangat kuat dan juga besar hingga membuat energi yang merembes itu semua bertumpuk di satu tempat. Dan seiring waktu tempat itu juga menjadi sebuah tempat yang sangat-sangat mistis, misterius, dan juga menakjubkan. Dan salah satunya adalah tempat ini. Di sini Longsu dia mengatakan salah satu gua Tiandi adalah tempat di mana dia berada yang ada di sekte Tiaiking, hingga membuat energi spiritual yang ada di tempat ini juga melimpah. Dan itulah kenapa murid-murid yang berasal dari sekte Tiandi mereka semua jauh lebih dominan dibandingkan dengan 9 sekte yang lainnya, yang tentunya hal itu juga sedikit mengejutkan bagi Zovan, hingga membuat Zovan dia pun berpikir bagaimana jika mereka melewati gua itu untuk dapat kembali ke alam kudus. Tapi sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan. Di sini Longsu dia mengatakan kalau formasi itu terlalu kuat dan formasi itu hanya sedikit saja yang dapat merembes dan hanya bisa energi spiritual saja, tapi tidak dengan mereka para manusia ataupun para binatang suci. Manusia aja nggak lewat, apalagi mereka, ucap dari Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan untuk dapat kembali ke alam kudus melalui tempat itu adalah hal yang mustahil. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memanfaatkan energi spiritual yang ada di tempat itu dan juga mengalirkan ke dalam formasi yang telah mereka ciptakan. Dan begitu area itu diaktifkan, maka energi spiritual yang berasal dari tempat itu akan terserot masuk, dan dengan kekuatan eksternal yang berasal dari tempat itu, maka penghalang domain ini dapat ditembus, ucap dari Longsu. Namun di sini Longsu dia juga tahu untuk dapat melakukannya bukanlah hal yang mudah, mengingat tempat itu juga telah bertransformasi menjadi bentuk-bentuk misterius, membentuk berbagai macam tempat-tempat aneh. Ada yang ideal untuk kultivasi, bahkan ada juga tempat yang sangat berbahaya, bahkan untuk manusia dan juga para makhluk-makhluk spiritual gak mungkin dapat bertahan di tempat itu. Tapi yang jelas adalah tempat itu adalah tempat yang sangat luar biasa untuk dapat membantu tingkat kultivasi yang tentunya tempat itu pasti akan dikuasai oleh pihak-pihak yang kuat, dan itu adalah tantangan yang akan dihadapi oleh Zovan. Oleh sebab itulah memasang formasi di tempat itu bukanlah hal yang mudah, tentunya penuh dengan tantangan. Bukan cuma alamnya yang sangat berbahaya, tapi orang-orang penguasa yang telah menguasai tempat itu juga bisa menjadi ancaman yang tangguh untuk Zovan. Dan hal itu pun dipahami juga oleh Zovan. Di sini Zovan dia nggak masalah jika dia harus menghadapi orang-orang itu, tapi tetap saja untuk dapat mengaktifkannya itu juga perlu mencari tahu di mana tempat itu berada, hingga membuat Zovan dia pun bertanya lantas di mana tempat itu berada. Nggak mungkin kan dia pergi keliling dunia cari tempat satu-satu, kucuk, nyari gua, itu nggak mungkin. Masa iya dia harus pergi cari gua satu-satu, ucap dari Zovan, yang membuat langsung dia mengatakan kepada Zovan untuk tidak perlu khawatir, karena
Dulu ketika dia hanyut dari dunia atas ke dunia bawah ini, dia melewati 5 wilayah. Dan dia memiliki sedikit ingatan ketika dia memang dihajar dengan petir ungu itu. Tapi setidaknya dia masih mengingat di mana letak gua itu. Dan itu adalah tempat yang tidak sulit untuk dapat ditemukan, ujar dari Longsu. Karena tempat itu adalah tempat keajaiban berada. Dan begitu kau mendekatinya, kau akan tahu kalau itu adalah gua Tiandi, ujar dari Longsu, yang kini dia mendekatkan cakar miliknya ke jidat dari Zaufan untuk dapat sedikit mentransfer ingatan yang dimiliki oleh Longsu. Dan benar saja, tak lama setelahnya, Zaufan dia mendapatkan ingatan yang dimiliki oleh Longsu, yang membuat Zaufan dia pun sedikit terkejut ketika dia merasakan kekuatan dan juga ingatan yang dimiliki oleh Longsu. Tapi di sini Zaufan dia pun protes dengan Longsu. Leluhur naga, peta yang kau gambarkan ini sangat buruk. Bagaimana mungkin aku bisa menemukannya dan juga mencari di mana tempat ini dengan ingatan seburuk itu, ucap dari Zaufan yang membuat Longsu dia pun kesal. Dasar bocah tengi. Orang tua ini hanyut dari dunia atas ke dunia bawah ini. Di sela-sela itu juga orang tua ini dihantam terus oleh petir ungu itu, hingga membuat orang tua ini sedikit harus dapat mengingat ini semua. Dan ini adalah sebuah keajaiban, ucap dari Longsu yang kesal ketika Zaufan protes peta yang ia gambarkan seburuk itu. Bahwa aku bisa merasakan arah dan juga membuat sketsa ini, itu adalah sesuatu yang udah luar biasa. Jadi mau bagaimana lagi? Lagi pula aku saat itu diserang oleh petir ungu, ucap dari dirinya. Di sini Longsu dia pun mengatakan kepada Zaufan untuk ikuti aja perintah yang ia berikan dan kau pasti akan menemukan tempatnya, ucap dari Longsu yang membuat Zaufan, ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Ya udahlah, gimana lagi? Pikir dari Zaufan. Namun di sini Longsu dia juga mengatakan kepada Zaufan kalau Zaufan adalah penerus dari Kaisar Iblis 9 Raga, dan harusnya kau tahu tentunya bagaimana menciptakan formasi itu. Apakah orang tua ini harus mengajari membangun area itu, ucap dari Longsu yang membuat Zaufan dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir tentang formasi itu. Aku tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan sekarang bukalah penghalang ini dan aku akan segera membuka formasi itu dan mengembalikan kalian semua ke alam kudus, ucap dari Zaufan yang membuat Longsu dia berujar, bukan kami, bukan kalian, tapi kita. Jangan lupa, kita berada di perahu yang sama, ucap dari Longsu yang membuat Zaufan dia pun tersenyum. Namun sebelum Zaufan pergi, dia juga teringat dengan sesuatu yang membuat Zaufan dia berujar, iya, tunggu dulu, aku punya sesuatu, yang membuat Longsu dia pun berujar, apa yang ingin kau lakukan? Di sini Longsu dia mengatakan kepada Zaufan jika saja permintaan dari Zaufan adalah hal yang remeh-temeh, maka dirinya akan meminta Yelin untuk dapat melakukannya, membantu Zaufan. Tapi Zaufan yang mengatakan kalau ini bukanlah sesuatu yang remeh. Jadi dia kini mengeluarkan cincin interspasial miliknya dan mengeluarkan shower dari dalamnya. Dan ternyata shower besar juga nggak tuh? Dan itu membuat Longsu yang melihatnya dia agak sedikit terkejut. Tapi di sini Zaufan dia mengatakan kalau sosok yang ada di depannya ini adalah putrinya. Karena memang sebelumnya dia terluka parah ketika dia terkena serangan yang diberikan oleh Yelin. Dan dia juga telah mencoba untuk dapat membantunya, menyembuhkannya. Tapi sayangnya setiap metode yang ia lakukan tidak berguna kepada makhluk ini. Hingga membuat Zaufan yang pun meminta kepada Longsu untuk dapat membantunya menyembuhkan Xiao Er. Yang membuat Longsu kini dia pun mendekati Xiao Er dan dia melihat kalau ternyata energi spiritual yang dimiliki oleh Xiao Er sungguh sangat berbeda. Energi ini yang ada di dalam tubuhnya, ternyata ini berasal dari petir ungu. Dan di sini Longsu dia juga gak menyangka kalau ternyata sebelumnya Kunpeng dia membangkitkan kecerdasan pertama yang dimiliki oleh Xiao Er, dan hal itu pun dibenarkan oleh Zaufan. Di sini Zaufan dia juga mengatakan kalau Xiao Er dia terlahir dari petir kekacauan, yang membuat Longsu dia pun tertawa dan dia pun mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa dan sepertinya surga benar-benar berpihak kepada kami para binatang suci. Dengan begini maka peluang kita mengalahkan Kaisar Surgawi telah naik hingga 30%, ucap dari Longsu. Di sini Longsu dia juga mengatakan kepada Zaufan kalau dirinya nggak tahu apa yang telah dilakukan oleh Zaufan, tapi yang pastinya kau telah menciptakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Biasanya semua makhluk hidup mereka membawa dua jenis energi yang ada di dalam hidup mereka, yaitu energi kehidupan dan juga energi kehancuran. Dan saat terluka, kekuatan kehidupan akan secara bertahap menyembuhkan lukanya. Tapi ini semua berbeda dengan makhluk yang ada di depanmu ini. Dia berbeda. Dan alasan kenapa dia belum pulih itu semua karena tubuhnya hanya mengandung energi kehancuran. Saat dia lahir, dia pasti menyerap sejumlah besar energi kehancuran hingga membuatnya buat yin dan yang ada di dalam tubuhnya tidaklah seimbang. Dan jika hanya untuk luka ringan, hanya dengan menggunakan pil roh tingkat rendah itu cukup untuk dapat membantu dirinya pulih sempurna. Tapi sayangnya ini semua berbeda. Kerusakan yang telah ditimbulkan oleh api emas milikku ternyata itu bukanlah hal yang murah.
pondasinya juga telah rusak. Tanpa adanya energi kehidupan bawaan yang ia miliki, sulit bagi dirinya untuk dapat pulih. Dan ramuan serta pil ajaib sekalipun yang masuk ke dalam tubuhnya itu hanya akan langsung menguap. Dan tentu saja pemulihan itu sangat mustahil untuk dapat dilakukan, ucap dari Longsu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Zofan, karena sebelumnya Zofan dia menggunakan Xiao Er untuk dapat menyerap petir ungu. Dan di sini Zofan dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia menggunakan teknik transformasi iblis surgawi miliknya untuk dapat mengambil kekuatan dari petir ungu itu. Dan dia juga mengakui kalau saat ini Xiao Er dia hanya memiliki energi kehancuran tanpa adanya memiliki energi kehidupan. Dan ya, dan itulah intinya sambut dari Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan kepada Zofan kalau petir ungu yang dimiliki oleh Xiao Er itu cukup untuk dapat membantu dirinya menjadi Phoenix Langit yang selanjutnya. Ucap dari Longsu yang mengejutkan bagi Zofan. Di sini Longsu dia mengatakan ketika nantinya mereka telah kembali menjadi 5 binatang suci dan akhirnya bersatu, itu akan membuat hari di mana Kaisar Surgawi dia nggak punya pilihan lain selain mundur ketika harus menghadapi mereka berlima. Dan itu Longsu juga langsung dia memurnikan tubuh Xiao Er dengan api emas miliknya yang membuat Zofan dia agak sedikit terkejut. Tapi di sini Longsu dia meminta kepada Zofan untuk tidak perlu khawatir karena sejatinya api adalah sumber dari primordial dari setiap kehidupan, baik itu api emas yang ia miliki ataupun api biru yang dimiliki oleh Kunpeng. Dan sekarang orang tua ini akan membangkitkan kecerdasan kedua yang ia miliki, dan itu akan membantunya mengambil wujud sejati yang ia miliki, dan itu akan juga membuat dirinya menjadi binatang suci yang sesungguhnya, ucap dari Longsu. Tapi yang harusnya Zofan tahu kalau api emas yang ia miliki itu dapat memurnikan tubuh fisik, sedangkan api biru akan memperbaiki roh yang ia miliki. Di sini Longsu dia juga mengatakan begitu api emas miliknya telah bersatu dengan tubuh fisik yang dimiliki oleh Xiao Er, itu akan membuat Xiao Er dia membangkitkan kecerdasan spiritual kedua miliknya yang akan membuatnya menjadi binatang suci sepenuhnya, ucap dari Longsu. Yang ya udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban besok lagi. Gua pikir hari ini jawaban bakal Xiao Er langsung kelihatan nih wujud Xiao Er manusianya gimana. Tapi nyatanya belum. Besok. Sepertinya besok kalau Xiao Er bakal bangkit. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Dan mungkin suara gua agak sedikit berbeda daripada kemarin karena hari ini panasnya. Nauzubillah, panas banget. Gila. Dan sekarang gua harus pergi ke rumah sakit ngambil obat ITER. Aduh. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan Israel beberapa menit yang lalu nyerang Iran. Aduh. Sampai jumpa, bye, thank you.